kita kata Kang Sule udah senior banget. Iya, gitu. udah pasti dipilih banyak. Iya. Wali kota Cimahi, terus wali kota mana lagi lah, adalah pokoknya Maya. Terus bupati, terus mana lah banyak yang telepon sampai dari arahan apa Pak Ded. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan setelah Sule pernah ditawari jadi wakil wali kota oleh Raffi Ahmad secara mendadak. Cerita lama yang kembali viral ini terungkap melalui sebuah potongan video podcast bersama Kaisang Pangarep dan Kiki Saputri. Saat itu, Sule mengaku sangat terkejut karena langsung dihubungi melalui telepon sesaat setelah dirinya baru bangun tidur untuk mengisi posisi politik strategis di daerah Bekasi. Mencuatnya pengakuan Sule langsung memicu polemik baru di tengah isu hangat mengenai asisten Raffi Ahmad yang jadi komisaris di perusahaan Krakatau Posko. Netizen yang budiman langsung membanjiri kolom komentar dengan berbagai kritik tajam serta sindiran pedas mengenai fenomena bagi-bagi kekuasaan tersebut. Meskipun sebagian menganggap obrolan itu hanyalah candaan antar sahabat, opini publik telanjur berkembang liar dan menghujat lingkaran pertemanan Raffi Ahmad. Kemarin rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi, rapi nelpon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Belum ngopi. Iya, belum ngopi udah wali kota aja. Trang-tring. Ngopi dulu napa? Dengar lagu Wali Baru bangun wali kota. Kan bingung ya. Gimana kita jawabnya coba? Gilang Dirga kemarin telepon. Gilang Dirga. Iya. Ngapain itu Bang Gilang minta support? Enggak, dia nawarin untuk wakil bupati juga. Nemenin. Oh, tapi daerah lain? Daerah lain. Oh, oke. Enggak. Kenapa Kang? Ya ngapain? Gak tertarik Kang emang masuk politik? Kurang maharnya Kang. Bukan. Gimana ya maksudnya? Bukan ilmunya nggak kesampaian. Padahal kita kata Kang Sule udah senior banget. Iya, udah pasti dipilih banyak. Iya. Wali kota Cimahi, terus wali kota mana lagi lah, adalah pokoknya Maya. Terus bupati, terus mana lah banyak yang telepon sampai dari arahan apa Pak Dede Yusuf untuk ke sana. Enggak lah Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lur, Sule lur, tolak tawaran dari Raffi Ahmad lur untuk jadi wakil wali kota lur. Kata Sule lur, ada-ada aja si Raffi, baru bangun tidur, belum ngopi, sudah ditawarin jadi wakil wali kota. Gimana tanggapan soal Sule yang tiba-tiba diajak menjadi wali kota Bekasi sama Raffi Ahmad? Ini buat kalian yang masih denial soal Raffi Ahmad, udah banyak banget ya. Salah satunya ya ini, Sule masih pagi baru bangun diajak menjadi wali kota Bekasi. Diajak loh ya, dia itu bukan yang berusaha, bukan yang pengen banget, tapi ya udah dia diajak, dia mau. Mungkin itu salah satunya yang mengakibatkan hampir semua keluarga itu masuk ke politik, ya nggak sih? Karena ya dilihat-lihat kayaknya tuh mereka tuh nggak ada di bidang itu loh, tapi kok bisa sih mereka masuk ke bidang politik? Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi ini, yang jadi itu. Ramai seruan boykot Raffi Ahmad, ternyata Sule pernah bongkar kelakuan Raffi Ahmad. Hari ini publik kembali dibuat bertanya ketika Raffi Ahmad menjadi pejabat publik, lalu Mufli mantan asistennya menjadi komisaris PT Krakatau Posko, serta banyak kerabat dan orang-orang di lingkaran Raffi Ahmad mengisi berbagai jabatan publik. Lantas, publik wajar jika bertanya, bagaimana prosesnya, apa dasar penilaiannya, dan mengapa mereka yang dipilih. Ini bukan soal membenci Raffi Ahmad, ini soal menjaga standar negara dan maruah negara, karena negara
tidak boleh memberikan kesan jabatan lebih mudah diperoleh oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan oleh orang-orang yang telah membangun kompetensinya selama bertahun-tahun. Apabila semua penunjukan berdasarkan kemampuan, tunjukkan prosesnya kepada publik, karena transparansi adalah cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan. Rakyat hanya ingin memastikan orang-orang yang mengisi posisi jabatan publik adalah orang-orang yang memang pantas dan juga layak. Sebab ketika kepercayaan publik mulai runtuh, yang dipertaruhkan bukanlah nama seseorang, tapi wibawa negara itu sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan follow akun ini untuk mewujudkan generasi melek politik. Terima kasih. Teman-teman, buat kalian yang lulusan S1, bagaimana kabar kalian sekarang? Apakah kalian sudah mendapatkan pekerjaan yang layak atau arah masa depan kalian masih bingung, tidak tahu mau kemana? Memang ya, faktanya mencari lapangan pekerjaan di era saat ini itu sangat sulit, teman-teman. Tetapi ya, anehnya lagi, bagi kami sebagai rakyat biasa atau rakyat kecil, mencari pekerjaan itu sangat sulit. Sementara itu, di sisi lain ada salah satu asisten artis bisa menjabat sebagai komisaris loh, dengan rekam jejak atau pengalaman kerja yang masih nol. Jadi ada salah satu asisten artis dia menjabat sebagai komisaris dengan lulusan D3, teman-teman. Bayangkan, ketika kita membahas tentang komisaris ya, apa sih fungsi daripada komisaris? Jadi komisaris itu adalah salah satu organ penting dalam sebuah perusahaan. Dia bertugas untuk memberikan nasihat dan mengawasi para direksi-direksi perusahaan loh guys. Bayangkan, seorang direktur mau diawasi ataupun diberi nasihat oleh seseorang yang baru lulusan D3 dan itu pun belum memiliki rekam jejak yang jelas. Bayangkan, padahal ya teman-teman, di Indonesia ini kita tidak kekurangan orang-orang cerdas ya, dengan lulusan yang sangat kompeten di bidangnya loh. Tetapi mengapa yang bisa menduduki kursi kekuasaan di republik ini tidak lagi menilai latar belakang ataupun background daripada orang tersebut? Seperti kemarin kepala BGN terbaru yang sudah diangkat, kalian tahu kan latar belakangnya itu apa? Breaking guys, ada berita yang sangat menarik dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beritanya sebanyak ini guys, seruan boykot PT Rans, dugaan money laundry dan dugaan bagi-bagi jabatan. Kemarin yang paling hangat adalah asistennya Raffi Ahmad itu ditunjuk guys jadi komisaris BUMN. Itu satu. Terus dua, ini yang masih rumor, babysitternya Raffi Ahmad katanya akan ditunjuk wakil ketua BGN dan babysitternya Cipung Susrini menjadi wamen perlindungan anak. Saudaranya Raffi Ahmad, iparnya Raffi Ahmad, atau ini JJ Govinda, ternyata waktu menjabat sebagai bupati itu lulusan SMA juga. SMA guys, jadi baru lulus lah S1. Terus ada dugaan juga, Raffi Ahmad terlibat, dugaannya itu money laundry. Jadi ada 35 perusahaannya Raffi Ahmad diduga money laundry. Ini santer banget terdengar, ini udah sampai masuk artikel ya. Akibatnya masyarakat sekarang berbondong-bondong untuk memboikot. Salah satunya istrinya, Nagita Slavina. Semua brand yang collab dengan PT Rans lagi digeruduk netizen untuk segera yaudah dicopot aja gitu, karena netizen sudah murka. Dan salah satunya itu TV. Ini bukan lagi personal opinion, tapi ini sudah masuk ranah portal berita nasional, bahwa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di PT Rans yang jadi pembicaraan masyarakat Indonesia guys. Tapi menurut kalian gimana? Apakah memang benar ada kejanggalan guys? Atau ini usaha kerasnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina secara organik dan mereka deserve mendapatkan penghargaan itu? Menurut kalian gimana? Wow, orang dekatnya Raffi Ahmad luar biasa nih. Ya, gue juga sama kok, berjuang mati-matian. Keluarga gua, adik gua, anak gua, semua ya kan berjuang. Gua nggak dapet apa-apa, cuman dapet berpanas-panasan. Padahal gua di lapangan berdarah-darah, kepanasan, kesakitan. Tapi gua nggak dapet jabatan apa-apa. Jangankan jabatan, malah gua dipecat dari kerjaannya. Anak gua dipecat, si Randy dari kerjaannya, ya kan? Si Candy juga dipecat dari kerjaannya. Sekarang dia ngojek, motornya udah bobrok, nggak bisa beli motor. Boro-boro bisa beli motor, ngebetulin motor aja nggak mampu, ya kan? Bagi-bagi dong Raffi Ahmad jabatannya. Kasian nih sama kita yang orang bawah. Kamu mah nggak terjun ke lapangan, kalau saya mah terjun ke lapangan. Semua warga anak saya tinggal di tweet bilangin, ngumumin, hey jangan lupa ya coblos Pak Prabowo Gibran. Semua. Terus emang apa keistimewaannya? Saya ceritain tentang keistimewaannya apa. Kerjanya Pak Prabowo Gibran.
Pak Prabowo Gibran. Akhirnya apa yang saya dapatkan sekarang, saya pengangguran. Anak saya pun udah kerja, dia jadi di Shopee, nggak usah disebutin lah. Dia kerja di paket, gajinya kecil, anaknya 2, rumahnya juga kecil. Begitu juga dengan adik saya, sampai dipecat sekarang jadi tukang ojek. Motor aja, jangankan beli motor, ya kan, motornya rusak aja nggak mampu ngebetulin, ya kan. Gimana tuh, bagi-bagi dah, saya mah nggak usah dikasih jabatan lah. Adik saya aja tuh beliin motor yang baru buat ngojek, sama anak saya tuh dikasih pekerjaan di BUM, ya kan. Begitu juga dengan saya mah nggak usah perlu jabatan lah, saya mah perlu kerja yang bisa menghasilkan buat masa depan saya. Bagi-bagi dong, jangan jabatannya dikuasain nama Pak Raffi Ahmad. Bagi-bagi dong, kita mah nggak usah jabatan lah, dikasih pekerjaan aja. Kita mah, padahal kan kita yang turun ke lapangan, ke masyarakat, ya kan, semuanya, ya kan. Masih ingat saya masuk di relawan Soulmate, hidup Soulmate.